Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zirr bin Hubaysh qala, beliau mengatakan, ataitu, aku telah mendatangi Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu. As'aluhu, aku bertanya kepada beliau, anil mashi 'alal khuffaini, mengenai mengusap atas dua mojah. Qultu, aku mengatakan, fadzakaral hadis, maka beliau menyebutkan mengenai hadis yang kaitan dengan membasuh atas, mengusap atas dua khuf, dua mujah. Ila angkal, sampai rawi mengatakan Zir, fakultu, aku mengatakan. Jadi di antara hadis mutawatir adalah hukum bolehnya mengusap atas khuf, atas mujah, semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit yang bisa untuk berjalan dan melindungi kaki itu dari resapan air. Ini termasuk hadis yang rawinya mutawatir, dan itu pembeda antara kita ahlu sunnah dengan orang Syiah. Di orang Syiah tidak ada al-mashu 'alal khuffain. Di antara ciri khasnya ahlu sunnah adalah ada al-mashu 'alal khuffain. Fakultu, aku mengatakan, hal sami'tahu, apakah engkau pernah mendengar Nabi yadhkuru fil hawa syai'a, beliau menyebutkan mengenai cinta, mengenai kesenangan, syai'an, sesuatu, penyebutan. Pernahkah engkau dengar Nabi berbicara mengenai cinta? Di dalam diri kita itu ada rasa cinta. Normalnya orang begitu itu. Kalau orang enggak normal beda lagi, enggak dibicarakan. Dikirim ke rumah sakit Solo. Qal, sahabat Safwan mengatakan, na'am ya, saya pernah mendengar Nabi menyebutkan mengenai cinta. Kunna, adanya kami ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi safarin, di dalam sebuah perjalanan. Fa baina nahnu 'indah, maka di tengah-tengah waktunya kami di dekat Nabi. Idznadahu a'rabiyun, tiba-tiba memanggil Nabi a'rabiyun, seorang A'rabi, bi sautin lahu jahwariyun, dengan suara dia yang lantang, yang keras. Ya Muhammad, dengan keras, ya Muhammad. Fa'ajabahu, maka menjawab panggilannya Arabi tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahwan, seperti min sautihi, suaranya si Arabi. Nabi pun menjawab dengan lantang juga. Dalam sebagian riwayat, a'la min sautil Arabi, lebih kencang melebihi suaranya si Arabi tadi. Kenapa Nabi ditanya? Karena Nabi tidak pengen si A'rabi tadi lebur amalannya gara-gara mengeraskan suara melebihi frekuensinya, melebihi tingginya suaranya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Allah menegur orang-orang yang mengeraskan suaranya melebihi suaranya Nabi, ang tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, amalan kalian itu akan lebur tanpa kalian rasa. Makanya ada umatnya Nabi, namanya A'rabi, orang desa, biasanya kalau punya pendapat ngotot gitu. Maka dia memanggil Nabi, ya Muhammad. Maka Nabi pun menjawab seperti suaranya si Arabi tadi, biar antara suara beliau dan suaranya Arabi seimbang. Akhirnya suaranya Arabi tidak lebih tinggi melebihi suara beliau. Sayangnya Nabi pada si Arabi.
Dalam sebagian riwayat lebih tinggi supaya Arabi suaranya lantangnya di bawah suaranya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarilah, sabda Nabi. Atau yo rene yo. Faqultu lahu, maka aku bilang pada si Arabi, waihak, celaka kamu. Ughdud min sautik, rilihkanlah min sautika suaramu. Fa innaka 'indan nabi, maka sungguhnya kamu ada di sisi Nabi. Wa qad nuhita an hadza, dan sungguh engkau telah dilarang an hadza, dari mengeraskan suara ini. Faqala, maka si Arabi mengatakan, semua orang Islam kan sudah dilarang kan mengeraskan suara, dekat Nabi enggak boleh. Faqala, maka berkata si Arabi, wallahi demi Allah la aghdud, aku tidak akan melirihkan suaraku. Qala, berkata al-Arabi, si Arabi, al-mar'u, ada seseorang, yuhibbul qauma, yang dia mencintai sebuah kaum, walamma yalhaq bihim, sedangkan dia tidak bisa nyusul kaum itu di dalam amalannya. Kaum di sini ini maksudnya orang-orang soleh. Ada seorang, dia ini cinta kepada orang-orang soleh, tapi amalan dia nggak bisa nyusul orang-orang soleh itu. Qala, bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Fama zala yuhaddithuna, maka tidak henti-hentinya Nabi berbicara dengan kami, hatta dzakara baban, sehingga beliau menyebutkan ada satu pintu, minal maghribi, dari arah barat, masiratu ardhihi, yang luas perjalanan bentangannya, au yasiru raqibu fi ardhihi, atau berjalan orang yang menunggang fi ardhihi, di dalam bentangannya, arba'ina au sab'ina aman, 40 atau 70 tahun. Ada pintu yang begitu luas, itu jarak antara pojok pintu sampai pojok pintunya itu, kalau orang nunggang perjalanan 70 tahun. Min qibalis Syam, dari arah negeri Syam. Khalaqahullahu ta'ala, yang Allah telah menciptakan pintu yang begitu luas tadi, yang bentangannya aja perlu berjalan 40 atau 70 tahun bagi orang yang menunggang, bukan orang jalan kaki. Yauma khalaqa, di hari Allah menciptakannya. Yauma khalaqas samawati, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan, kondisi pintu itu adalah dibuka, litaubati, untuk bertaubat. Di pintu taubat itu diungkapkan Nabi begitu luas, terbuka terus, mulai Allah ciptakan langit dan bumi, luas bentangannya itu antar pintu ke pojok pintu yang lain. Itu perjalanan 40 atau 70 tahun, terbuka terus untuk menerima taubat. La yughlaqu, pintu tersebut tidak ditutup, hatta tatlu'asy syamsu minhu, sehingga matahari terbit, minhu, dari pintu yang di arah barat tadi. Ini pintunya bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Ya jelas itu makhluknya Allah yang berupa pintu taubat. Bahwa selama orang itu mau taubat, terbuka terus. Sayangnya Allah kepada hambanya. Wa fi riwayatin qala fama barihadithu, maka tidak hentikan Nabi bercerita kepada aku, hatta haddatsani, sehingga Nabi bercerita kepada aku, annallah, bahwasanya Allah ja'ala bil maghrib, telah menjadikan di arah barat, baban, satu pintu, arduhu masiratu sab'ina aman, bentangannya adalah perjalanan 70 tahun, li taubati, untuk taubat. La yughlaqu, tidak ditutup pintu taubat itu, malam tatlu'i syamsu min qibalihi, selama matahari belum terbit dari arah pintu itu. Wa dzalika, dan itu pintu taubat tadi terus terbuka terus selama matahari belum terbit dari itu. Qaulullah ta'ala adalah yang dimaksudkan dari firman Allah ta'ala, yauma ya'ti, akan datang hari,
Yauma ya'ti akan datang yauma ya'ti hari yang akan datang ba'du ayati rabbika sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu akan datang suatu hari, sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu akan datang. Hari itu la yanfa'u tidak akan bermanfaat nafsan kepada jiwa imanuha imannya jiwa tersebut, yaitu hari dari pintu taubat terbit matahari. Matahari terbit dari barat. Rawahu Tirmidzi wa qala fi kullin minhuma haditsun hasanun sahih. Beliau mengomentari dua hadis tadi adalah hadis hasan sahih. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda innallaha sungguhnya Allah yaqbalu menerima taubatal abdi taubatnya seorang hamba malam yugharqir selama hamba tadi nyawanya sampai ke tenggorokannya atau sampai melalui tenggorokannya. Jadi pintu taubat itu ada yang kaitan dengan waktu masing-masing orang. Kalau kaitannya dengan waktu masing-masing orang, maka selama nyawanya belum lepas dari badannya, belum sampai ke tenggorokannya, pintu taubat untuk dia terbuka terus. Ada yang kaitannya dengan terbitnya matahari dari barat. Walaupun orangnya sehat walafiat, nyawanya masih utuh belum mau lepas, kalau sudah terbit matahari dari barat, maka pintu taubat tertutup. Maka ini hadis yang diriwayatkan oleh Sofwan itu untuk kaitannya dengan yang di luar badannya orang, kaitannya dengan waktu tertutupnya pintu taubat bagi seluruh makhluk yang ada di dunia, jin dan manusia. Yang kedua, pintu taubat tertutup untuk per pribadi, walaupun matahari belum terbit dari barat, kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, yang mana akhirat sudah tampak, sudah tidak perlu orang itu iman lagi yang ada harganya, karena dia mesti beriman karena semuanya sudah tampak, yang difirmankan Allah, yang disabdakan Nabi sudah tampak di depan dia. Maka kalau sudah sampai situ itu pintu tobat untuk dia tertutup walaupun matahari belum terbit dari barat. Maulaya salli wa sallim